Assalamualaikum anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mana ketua kelasnya? Tolong disiapkan, Kak. Ya, Bu. Baik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, untuk keberkahan pelajaran kita ini, mari kita doa bersama. Kelas, tolong pimpin doanya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Zidni ilman warzuqni fahman amalan salihan. Nah, coba dibaca surat pendek, surah Al-Ikhlas. Coba ketua kelas kembali pimpin surah Al-Ikhlas. Ya, Bu. Ayo kawan-kawan, kita membacakan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, sekalian, untuk tanah air kita kepada Indonesia, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo anak-anak, silakan berdiri dan tangannya di dada. 1, 2, 3. Indonesia tanah air aku berdiri jadi pasu ibuku. Indonesia kebangsaan dan kita bersatu Baik, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali, Nah ya. Nah, sekarang Ibu mau periksa gelarnya Umi. Silakan. Apa, Bu? Umi duduk ya. Ya, Salimudin mana Salimudin? Salimudin itu tolong bangkunya dirapikan, baju tolong dimasukkan ke dalam Salimudin. Itu Salimudin nggak pakai peci hari ini ya? Satiman, kenapa Ibu udah masuk ke dalam kelas? Satiman baru masuk. Duduk di kantin tadi, Nak ya? Satiman tuh malas tuh, Bu. Iya, sering nggak masuk Satiman ya? Iya. Coba itu biar sendiri, Bu. Kadang-kadang di kantin. Iya, besok-besok jangan lagi Satimannya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Pak Ibnu. Ibnu, Bu. Oh, Ibnu, ya kemarin ada kakaknya kemari. Katanya orang tuanya sakit, masuk rumah sakit. Besok, Nak, kita kan ada uang kas. Besok kita jenguk orang tuamu ya. Ya, Bu. Besok selesai jam istirahat, kita ke rumah sakit jenguk orang tua ya. Bawa duit. Uang kasnya kan ada tuh sama Ica, Nur Isa. Uang kasnya tolong Nak ya dikumpulkan lagi. Kita menjenguk orang tuanya si ya, Nak ya. 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 Tolong Nak, sekarang hari ini udah kita 35 belajar masuk. Siapa Nak? Nurma, Bu, udah 3 hari nggak masuk. Ada kabar Nak? Sapiah tuh yang dekat sama dia. Sapia? Nurma nggak masuk 3 hari, Bu. Sapiah kan tetangganya, Bu. Coba ditanya, Bu. Iya, di grup juga nggak ada ini. Di ibu orang tuanya nggak ada kabar apa ini. Baik anak-anak sekalian, kalau kita mulai pelajaran hari ini, karena hari ini kita belajarnya diskusi
diskusi, coba dibagi kelompoknya menurut kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu kemarin. Coba duduk dalam posisi masing-masing. Elida Yusuf yang ke belakang itu satu kelompok, Nurmaisa kelompok kedua, dan Mulyani kelompok ketiga. Itu dengan kawannya satu deret ya. Jadi Elida kelompok satu ketuanya, Elida Nurmaisa kelompok dua ketuanya, dan kelompok tiga Mulyani. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita berdiskusi, nanti Ibu menilainya, Ibu menilai kelompok, kan menilai personal, bukan menilai seorang diri. Nah ya, yang Ibu nilai cara kerjasamanya. Kemudian Bu, yang tanya dulu Bu, boleh? apa? Materinya apa Bu? Materinya sebentar lagi Bu jelaskan nak ya. Oh iya Menilai Bu. kerjasamanya, kemudian kesempatan dalam menyiapkan tugas LKP-nya, kemudian sikap kalian, attitude kalian dalam mengerjakannya, dan kesesuaian konsepnya. Jangan nanti pertanyaannya tentang perang Badar, kamu jawabnya tentang perang Uhud. Ya nak ya. Kalian untuk mengetes konsentrasi kalian, Ibu mau kalian berdiri dulu semuanya. Kalau nanti Ibu tepuk tangan sekali, berarti kamu tepuk tangannya sekali. Kalau Ibu tepuk tangannya 2 kali, berarti kamu tepuk tangannya 2 kali. Kalau kamu tepuk tangan Ibu tepuk tangan 3 kali, berarti kamu tepuk tangannya 3 kali. Oke nak ya? Oke Bu. Tepuk tangan sekali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk sekali. Nah, Mulyani tepuk tangan. Kan Ibu bilang tepuk, nak. Tepuk, tidak ada tepuk tangan. Coba Mulyani. Bu, Nurmaisa, salah. Ya. Untuk salah lihat. Apa Bu? Apanya Bu? Tadi Saya yang Bu, saya yang salah Bu. Oh ya, coba Nurmaisa boleh menyanyikan lagu apa aja atau membacakan silakan nak. Halo. Bandung. Nyanyi kan Bu? Boleh. Ya. Iya, nyanyi. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Dalam beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bong rebut kembali. Ya Bu. Tepuk tangan buat Nurmaisa. Mana tepuk tangan kawan-kawan? Kayaknya Nurmaisa banyak kenangan di Bandung ya. Semangat sekali nyanyi lagu Halo Halo Bandung ya. Tahu aja. Terlalu banyak kenangan dan memori kayak anaknya. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi pada hari ini tentang perang Badar, perang Uhud, dan ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat menyimpulkan dan mengemukakan terhadap beberapa perang yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Nah ya. Kemudian pembelajaran kita hari ini tentang perang-perang yang terjadi zaman Nabi Muhammad, yaitu yang disebutkan tadi ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kemudian sebab-sebab terjadinya perang adalah ketika umat Islam meninggalkan harta bendanya di Mekah ke Madinah karena kekejaman kaum kafir Quraisy di sana. Kemudian kaum kafir Mekah bicara sedikit demi sedikit harta kaum muslimin itu yang kemudian hendak dijual ke negeri Syam. Nah ya, itulah garis besar pelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya, pelajaran minggu kita yang itu ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat ya, Tante Wita? Nurmaisa, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya Bu. Apa nak? Pelajaran minggu lalu? Saya Bu, Ya, apa Elida? strategi dakwah Nabi di kota Madinah Bu. Iya. Nurmaisa, apa faktor pendukung kesuksesan sama di bagian Nurmaisa? Faktor pendukungnya
dan jangan mempersekutukannya dengan apapun. Dan kata-kata Nabi Muhammad memberikan suatu ajaran agama memelihara diri dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma, atau perkataan yang baik untuk itulah modal persaudaraan. Ya, Bu. Iya, ya. Silakan, Nak. Strategi dakwah Nabi di Madinah, Bu, mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansor. Iya, bagus sekali Elida dan Nur Maisa. Terima kasih, Nak. Nah, sekarang Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang materi kita hari ini. Yang pertama, coba Ibu tanya kepada Elida Yusuf. Ya, Bu. Elida Yusuf, kota Madinah sebelum menjadi Madinah, apa nama kota tersebut, Nak? Yasrib, Bu. Ya, bagus. Erna bagus. Elida Yusuf juga bagus. Terima kasih, Nak. Kemudian, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau ngasih soal dulu, yaitu soal tes, soalnya 5, yaitu... Permisi, Bu, mau ke kamar mandi. Jangan lama-lama, Bu Maisa. Jangan alasan ke kamar mandi, tapi Ibu jumpai di kantin, ya. Ya, Bu. Soalnya 5, modelnya kamu jawabnya A, B, C, atau D, Nak, ya. Nah, coba keluar kelas, Elida. Ambilkan kertasnya, Nak. Kasihkan ke kawan-kawannya. Soalnya ada di layar, Nak, ya. Soalnya ada, kamu bisa melihat di belakang. Udah, Bu, udah dapat semua. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya Ibu kasih dari sekarang 5 menit, yang lama-lama, Nak, ya. Sudah selesai, Linda? Sudah, Bu. Ya, dikumpulkan, Nak. Tolong dibawa kemari. Bu, Sawit nggak mau ngasih lembar jawabannya, Bu. Ali, jangan suka ganggu kawannya. Suka Ali jahilin. Tahu aja. Salim memang suka usil tuh, Bu. Asal sama anak perempuan sama cewek suka tarik tangan dari apa? Tarik tangan dari. Nah, ini, Bu, udah, Bu. Ini udah dikasih, udah punya Salim, Bu. Ya, terima kasih, Nak, ya. Silakan duduk kembali, ya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kalian menyaksikan video atau PPT yang Ibu di layar ini, sebelumnya Ibu mau menjelaskan bahwa apa yang kamu perhatikan, apa yang akan kamu saksikan di layar itu bukanlah perang yang asli atau bukan perang yang asli, baik pemerannya atau kejadiannya, itu hanya sebuah rekayasa atau ilustrasi, ya, Nak, ya. Jadi bukan perang yang aslinya. Nah, ya, itu hanya sebuah ilustrasi apa yang kamu lihat di dalam tersebut. Baik, anak sekalian, perhatikan ke depan soalnya. Salim, yang bagus, Nak, ke depan. Nah, ini kita kok kenapa lemah sekali Salim? Nyonya kok dia kayak gitu, Nak. Coba yang semangat, Nak. Fatimah duduknya yang tegak, Nak. Fatimah, sudah bagus. Nah, sudah disaksikan di layar, Nak, ya. Ini yang pertama sekali adalah Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan 2 Hijriah atau 624 Masehi di dekat sebuah sumur milik Badar. Sebab utamanya adalah untuk memenuhi tekad kafir Quraisy membunuh Nabi yang berhasil meloloskan diri ke Madinah dan menghukum orang yang melindunginya. Penyebabnya karena secara khusus adanya berita lewat mata-mata bahwa kabilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan yang kembali dari Islam akan dicegat oleh umat Islam di Madinah, sehingga Abu Sufyan mengambil jalan lain hingga selamat sampai ke Mekah. Umat Islam memang memutuskan melakukan pencegahan itu karena harta kaum muhajirin yang ditinggal di Mekah telah diambil oleh orang-orang Quraisy, ya. Nah, ini adalah gambar dari kejadian Perang Badar, ilustrasinya, Nah, ya. Nah, ini ilustrasi dari Perang Badar, ya. Kemudian setelah Perang Badar, ini adalah terjadinya Perang Uhud. Nah, ini juga ilustrasi tentang Perang Uhud, nah, ya. Kemudian
Kemudian setelah ilustrasi terang perang Uhud, perang Uhud adalah setelah kalah dalam perang Badar, kafir Quraisy Mekah merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Penyebabnya karena kekalahan kaum Quraisy dalam perang Badar merupakan pukulan berat dan mereka bersumpah akan melakukan pembalasan. Untuk itu, pemimpin Abu Sufyan memobilisasi 3.000 prajurit dan beberapa orang pembesar disertai istrinya berperang, termasuk istri Abu Sufyan sendiri yang bernama Hindun. Mereka berangkat menuju Madinah. Ya. Kemudian setelah perang Uhud, perang yang terakhir adalah perang Khandaq. Perang Khandaq disebut juga dengan perang Ahzab. Ya, yang terjadi tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Ketika itu pengaruh Nabi Muhammad SAW sudah cukup luas sampai ke arah utara, wilayah kekuasaannya mencapai Daumat Al-Jandal. Yahudi Bani Nazir bergabung dengan pasukan Quraisy Mekah untuk menyerang umat Islam di Madinah. Ya. Nah, setelah kamu perhatikan ini PPT yang ada di layar ini, silakan masing-masing dibuktikan LKPD-nya atau lembar kerjanya. Ini coba tolong ketua kelas ambil LKPD-nya, nak, tolong dibagikan ke masing-masing kelompok. Ya, Bu. Saya satu kelompok sama Salim, Bu. Ya, tolong bagikan, nak. Nggak tahu. Sudah? Ya, Bu. Sudah Elida ya. Nah, Ya. sekarang sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, sekarang Ibu mau nanya dulu sama Nurmaisa. Nurmaisa sudah masuk tadi? Sudah, Bu. Nurmaisa, apa penyebab perang Badar, nak? Perang Badar itu penyebabnya lupa, Bu. Tadi ke kamar mandi. Kan? Coba bisa bantu Nurmaisa. Ya. Saya, Bu. Kasum, ya, coba Umi. Yang pertama penyebabnya ketegangan setelah tukar-menukar tawanan perang, Bu. Yang kedua, permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Mekah untuk melindungi kafilahnya. Yang ketiga, berita tentang pencegatan umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan, Bu. Ya, terima kasih Umi. Bagus sekali jawaban dari Umi. Nah, sekarang tugas kalian di LPD itu coba meringkas tentang yang kelompok 1 Elida kan, Elida Badar. Kelompok Badar meringkas tentang perang Badar, kemudian Nurmaisa meringkas tentang perang Uhud, dan Mulyani Diskusikan, cuman satu orang aja. tentang perang Khandaq. Coba buat ringkasnya masing-masing. Nanti dipresentasikan di depan kelas. Bu, saya tadi tentang apa, Bu? Suaranya kurang jelas. Perang Uhud. Oh ya, Bu, terima kasih. Ya. Nanti jangan lupa tulis nama kelompoknya karena yang dinilai nanti kelompoknya. Jadi kawan-kawannya semua ditulis. Ayo kerjasamanya dan sama-sama bekerja karena kerjanya kerja kelompok bukan perorangan. Jangan malas-malas itu Salim. Yang Ibu nih nanti nggak dapat nilai nanti. Boleh nyantek kan, Bu? Boleh nengok buku kan, Bu? Boleh, kan kerja kelompok, nak. Kerjasamanya yang dipentingkan. Iya. Kelas sebelah juga lagi belajar, jangan ribut. Ya, Bu. Ayo, cepat kerjakan. Kembali kita bagus cepat. Siap, Bu. Sudah ketua kelas? Sudah ketua kelas? Sudah, Bu. Sudah kan? Nah, kalau sudah, masing-masing kelompok coba paparkan presentasinya tentang masalahnya masing-masing. Jadi kelompok 1 coba. Ya, Bu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kami kelompok 1 Salimuddin, Nur Sinja, Erna, dan saya Bu. Mewakili Ya. kawan-kawan, saya akan mempresentasikan tentang Perang Badar. Perang Badar terjadi di Lembah Badar pada tahun 624 Masehi atau pada tahun 2 Hijrah. Adapun sebab terjadinya Perang Badar adalah adanya ketegangan setelah terjadi tukar-menukar tawanan perang. Yang kedua, adanya permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Makkah untuk melindungi kapilanya. Yang ketiga, adanya berita tentang pencegatan umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan. Yang keempat, adanya kesalahpahaman kafir Quraisy terhadap umat Islam karena beranggapan umat Islam akan mencegat kafilah Abu Sufyan. Itu Bu. Iya, terima kasih Elida dari kelompok 1, bagus sekali presentasinya. Coba lanjut ke kelompok kedua, Nur Aisyah. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Waalaikumsalam. mengambil kesimpulan tentang Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Penyebabnya karena kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Badar merupakan pukulan berat. Mereka bersumpah akan melakukan pembalasan. Untuk itu, pemimpin Abu Sufyan membawa 3.000 prajurit dan beberapa orang pembesar disertai istrinya berperang, termasuk istri Abu Sufyan sendiri yang bernama Hindun. Mereka berangkat menuju Madinah. Itu Bu. Terima kasih Nur Aisyah. Lanjut ke kelompok ketiga, Nak Mulyani. 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 Saya Bu. Ya, Kak, silakan, Kak. Bentar Bu, suara saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan daripada kelompok Handa dapat menyimpulkan hasil diskusi kami adalah Perang Handa atau Perang Ahzab yang terjadi tahun kelima Hijriah atau tahun 627 Masehi. Ketika itu pengaruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kuat sampai ke arah utara wilayah kekuasaannya, mencapai Daumat Al-Jandar. Yahudi Bani Nazir bergabung dengan pasukan Quraisy Makkah untuk menyerang umat Islam di Madinah. Mereka terdiri dari beberapa kabilah, kemudian digabungkan dengan beberapa suku yang jumlahnya kurang lebih daripada 10.000 pasukan. Pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka bergerak menuju Madinah. Itulah hasil presentasi daripada kelompok Perang Handa, Bu. Ya, terima kasih, Nak. Ketiga kelompoknya bagus sekali. Kasih tepuk tangan, Nak. Nah, ada siswa lain yang ingin memberikan tanggapan atas presentasi kawannya masing-masing? Tidak ya? Sudah bagus semuanya ya? Atau ada yang belum paham? Bu, saya mau nanya, Bu. Sudah paham semua ya, Nak ya? Bu, ada yang saya mau tanya, Bu. Saya mau nanya, Bu. Oh iya, Salim, silakan. Itu, Bu, banyak kali perang, Bu. Saya mau tanya, masih banyak perang itu, perang yang pertama sekali itu apa namanya? Perang oleh Nabi. Perang yang pertama terjadi. Nah, berarti Salim tadi nggak menyimak apa yang Ibu jelaskan. Apa yang kawan-kawannya juga jelaskan. Tadi kan sudah dijelaskan, sudah dipresentasikan, bahkan sudah ada di layar. Apa pertama yang terjadi zaman Rasulullah? Ada yang bisa menjawab, Kak? Ada yang bisa menjawab? Perang pertama sekali terjadi. Apa Mulyani perang pertama sekali terjadi? Saya Bu. Perang Badar Ya, Bu. Perang Badar Bu. Umat Islam. Ya, perang Badar, baik, Maisa, Elida, bagus sekali. Jadi Salim itu udah dengar kan kawannya bilang Elida
seperti Nur Maisa bahwa perang yang pertama sekali terjadi itu adalah perang Badar ya. Besok kalau lagi belajar itu konsentrasi nak ya. Ya Bu, ya Bu. Ya, baik. Nah, jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah setelah kita mengamati video tadi, Ibu harapkan anak-anak sekalian dapat meyakini bahwa Perang Badar sebagai salah satu hikmah yang bisa kita petik dalam perjuangan Perang Badar adalah tawakal. Meyakini pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang. Contohnya misalnya pertolongan Allah akan datang itu contoh yang kita bisa ambil itu kalau dari sekarang ini yang kita alami sekarang ini, misalnya beberapa hari yang lalu kejadian di Cianjur itu saudara-saudara kita di sana terjadi musibah gempa bumi ya nak ya, banyak sekali memakan korban yang meninggal, namun ada juga yang selamat walaupun sudah berhari-hari tertutup tanah. Nah itu semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saudara-saudara kita yang sudah bertimbun pun bisa selamat. Nah kemudian dengan iman yang kita miliki, kita bisa meyakini tawakal adalah salah satu pembuka pintu rezeki dan keselamatan bagi kita. Kemudian setelah mengamati video tadi, kalian juga bisa meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan hikmah lain yang bisa kita ambil dari materi Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq adalah bentuk penghormatan Nabi Muhammad SAW kepada semua pasukannya. Nah, anak-anak sekalian, dari materi hari ini kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW sangat banyak sekali mendapat halangan dan rintangan dalam menyiarkan agama Islam. Namun atas kegigihan dan kesabaran Rasulullah, agama Islam sekarang bisa menyebar ke seluruh dunia. Bahkan di negara kita Indonesia sendiri, agama Islam menjadi agama mayoritas anak-anak sekalian. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tes dari post-tes saya, apakah anak-anak Ibu tentang materi hari ini sudah bisa menerimanya dan bisa memahami. Ibu akan memberikan soal, 5 soal saja, waktunya hanya 5 menit. Coba Elida, nak, tolong nak lagi nak, tolong Ibu nak, ambil kertas ini, berikan ke kawan-kawannya untuk soal post-tesnya, hanya 5, sama seperti tadi, modelnya kamu hanya menjawab A, B, C, atau D, 5 menit dari sekarang. Coba dikerjakan. Bu, udah dapat semua. Ya, silakan dikerjakan, nak. Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, Elida, kumpulkan ke depan lagi, nak. Ya. Ya. Baik, terima kasih Elida. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak sekalian, nilainya semuanya bagus-bagus, ya. Nah, sekarang Ibu mengasih penilaian tentang kerja kelompok kalian tadi. Kelompok Badar nilainya sangat bagus. Ibu kasih nilai 95. Kemudian kelompok Uhud 90 dan kelompok Khandaq juga 90, ya. Nah, hari ini Ibu akan memberikan tugas di rumah, kamu lakukan kerjakan di rumah dengan catatan ini bukan lagi belajar kelompok, tetapi untuk per orang, kerjakannya masing-masing di rumah, bukan kerja kelompok. Jadi yang Ibu nilai perorangan. Nah, silakan ditulis, ambil di buku boleh atau di kertas lembar tentang tugas hari ini. Itu Salimudin nggak bawa buku, nak ya? Kenapa tulisnya di kertas lembar, nak? Sekian. Ya Bu, tadi buru-buru Bu sekolah. Ya, Lambat. boleh. Jangan lupa PR-nya nih. Kapan nih kumpul Bu? PR-nya Bu. Minggu depan. Ya, Ya, Bu. minggu depan. Tulis, nak, dicatat semuanya, coba dicatat. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa perbedaan model peperangan zaman Rasulullah dengan zaman sekarang. Ibu ulangi sekali lagi pertanyaannya. Jelaskan apa perbedaan model peperangan zaman Rasulullah dengan zaman sekarang.
Ya, dikumpulkan minggu depan. Ingat, jangan kerja kelompok, tapi kerja sendiri-sendiri. Baik anak-anak sekalian, minggu depan kita akan belajar tentang materi haji wada atau haji pamitan. Ya, bagaimana anak-anak pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan anak-anak sekalian? Senang, Bu. Alhamdulillah. Baik, untuk keberkahan kita, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah dalam mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Bismillah. Alamin. Amin. Terima kasih anak-anak sekalian. Kita sudah berbunyi. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.